Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas komunikasi dan promosi kesehatan dengan judul Pengolahan Sampah di Luar Negeri atau di Swedia. Berikut nama-nama anggota kelompok. Aditya Irgi Fahrezi, saya sendiri. Rica Nur Afifah Irdianti, Salsabila Septia Restu Aji, Rotin Susana, Fisabila Anisatul Jannah, Khairil Tofan, Isnaini Nikmatuliyin, Kastari Ananda Putri, Afina Rusda Rahmani, Fitri Akbar Fauziah, Rini Nur Aini Kadir, Intan Puspita Nur Rahmah, Adelia Putri Fauziah, dan yang terakhir Maisi Puspita Sari. Sebelum kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Saudari Rica dipersilahkan. Pengolahan sampah di Swedia. Swedia, negara terbesar ke-56 di dunia, dikenal memiliki manajemen sampah yang baik. Mayoritas sampah rumah tangga di negara Skandinavia itu bisa didaur ulang atau digunakan kembali. Satu-satunya dampak negatif dari kebijakan ini adalah Swedia punya kekurangan sampah untuk dijadikan bahan bakar pembangkit energinya. Swedia kini mengimpor 800.000 ton sampah per tahun dari negara-negara tetangganya di Eropa. Mayoritas sampah ini berasal dari Norwegia. Sampah-sampah ini sekaligus untuk memenuhi program sampah menjadi energi di Swedia, dengan tujuan utama mengubah sampah menjadi energi panas dan listrik. Pengumpulan sampah di Swedia selalu mengedepankan bahwa sampah merupakan salah satu resource yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Dasar pengolahan sampah diletakkan pada minimasi sampah dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Keberhasilan penanganan sampah itu didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sudah sangat tinggi. Masyarakat dan swasta mengenai pengolahan sampah. Yang pertama, masyarakat hanya membeli produk yang memiliki kemasan dapat didaur ulang atau memiliki tanda khusus. Yang kedua, masyarakat membayar restribusi sesuai ketentuan. Yang ketiga, masyarakat merasa bangga dapat menjaga lingkungan tetap bersih dengan melakukan pemilahan sampah. Yang keempat, peran serta swasta dalam pengelolaan sampah, pengumpulan atau pengangkutan, insinerator, daur ulang, landfill, dan lain-lain. Sangat dominan dan dilakukan dengan sangat transparan dan akuntabel. Yang kelima, direksi perusahaan berasal dari perwakilan semua partai sehingga kontrol publik dan konsultasi publik dapat dengan mudah dilakukan. Misi Swedia dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, setiap tumpukan sampah di Swedia punya dua pilihan nasib untuk didaur ulang atau diubah menjadi energi dari seluruh sampah di Swedia. Sekitar 50% didaur ulang, 49% diolah menjadi energi, dan kurang dari 1% sisa dari pembakaran energi yang kemudian dikuburkan kembali dalam tanah. Yang kedua, pemerintah Swedia juga menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan masalah sampah pada para produsen. Produsen harus bertanggung jawab penuh terhadap sampah yang dihasilkan, terutama perusahaan pengemasan, koran atau pencetakan, produsen ban, mobil, alat-alat listrik, dan elektronik. Menentukan tarif pajak yang tinggi pada TPA. Hal ini bertujuan agar pembuangan sampah di TPA dapat berkurang, karena sampah yang bertumpuk di suatu area atau lahan tertentu
dapat mengurangi kualitas tanah, air, dan udara di daerah tersebut. Swedia juga punya sistem pengolahan sampah yang canggih. Dilansir The Huffington Post, Swedia merupakan manajemen sampah dengan konsep waste to energy. Di sini limbah rumah tangga diolah lewat proses pembakaran. Uap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran ini lalu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kemudian listrik didistribusikan ke rumah-rumah di seluruh negeri. Tempat sampah di Swedia. Di Swedia, pemerintah mendorong menyediakan fasilitas dan memberikan insentif untuk memilah-milah sampah sesuai jenisnya. Tempat sampah ada banyak jenis, dan mulai dari yang kecil, misalnya tempat sampah di ruangan. Rumah ramah lingkungan. Setiap kompleks apartemen juga memiliki tempat pembuangan sampah. Namanya Miljöhus, kalau diterjemahkan artinya rumah ramah lingkungan. Di dalamnya ada banyak tempat penampungan untuk berbagai macam jenis sampah. Misalnya, tempat untuk sampah organik, sampah kertas, koran, dan majalah, sampah kemasan box kertas, sampah plastik, sampah kaleng, sampah botol bening, sampah botol berwarna, sampah elektronik, sampah kain, dan sampah kaca lampu neon. Perbandingan sampah di Swedia dan di Indonesia. Swedia mengubah sampah menjadi energi panas untuk sekitar 1 juta rumah tetangga. Swedia mengubah sampah menjadi energi listrik untuk sekitar 3.000 rumah tangga di seluruh Swedia. Swedia mengimpor sampah dari negara lain seperti Norwegia, Inggris, Italia, dan Irlandia. Swedia mengimpor 8.000 ton sampah dalam setahun, sekitar 1/3 dari produksi sampah Jakarta, dan menjadikan negara pengimpor sampah terbesar di dunia. Sementara, rata-rata sampah yang dihasilkan kota Jakarta sekitar 6.500 sampai 7.500 ton setiap harinya untuk sampah di Jakarta. Pemerintah menghabiskan 330 miliar rupiah lebih setahun untuk pengolahan sampah. Budaya membuang sampah sembarangan penduduk Jakarta juga mengakibatkan banjir. Banjir di Jakarta mengakibatkan kerugian sekitar 1,5 sampai 3 triliun rupiah per hari setiap kali banjir. Seperti kasus longsoran sampah di beberapa tempat pembuangan akhir atau TPA yang sampai menelan korban jiwa. Kesimpulan, pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA harus berkurang sampai dengan 70% pada tahun 2015. Sampah organik tidak boleh dibuang ke TPA lagi pada tahun 2005. Pengembangan teknologi tinggi pengolahan sampah untuk sumber energi ditingkatkan. Sampah yang dapat dibakar, combustible waste, tidak boleh dibuang ke TPA sejak tahun 2002. Tahun 2008, pengelolaan lokasi landfill harus sesuai dengan ketentuan standar lingkungan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.